Keluarga suamiku menghina ibuku di depan para tamu. Mereka tidak sadar. Seluruh kekayaan dan jabatan yang mereka banggakan ada di tanganku. Sebelum masuk ke cerita, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar. Pernikahan Ariel dan Ken terasa seperti sebuah rumah kaca yang indah. Dari luar, tampak berkilauan, sempurna, dan membuat iri siapapun yang memandangnya. Namun di dalamnya, Ariel merasa sesak. Setiap gerakannya diawasi, dan udaranya terlalu tipis untuk bernapas lega. Selama 3 tahun, ia telah belajar untuk berjalan di atas hamparan kaca tipis itu, menyeimbangkan antara perannya sebagai istri dan martabat dirinya yang perlahan terkikis. Malam itu, aroma tumis kangkung dan ikan goreng yang sederhana, makanan kesukaan Ariel, menguar di dapur. Ia menatanya di atas meja makan porselen mahal yang dipilihkan oleh ibu mertuanya, Bu Poppy. Sebuah kontras yang ironis, seperti kehidupannya sendiri. Pintu depan terbuka, disusul langkah kaki Ken yang berat di lantai marmer. Ia masuk ruang makan, melonggarkan dasi bermereknya, dan melempar tas kerjanya ke kursi terdekat. Wajahnya masam. "Hanya ini makan malamnya?" tanyanya. Nadanya datar namun menusuk. Ia menatap hidangan di meja seolah itu adalah sajian yang tak layak. "Aku sedang ingin makan ini, Mas." "Sesekali tidak apa-apa, kan?" jawab Ari lembut, mencoba menyembunyikan rasa lelahnya. "Sesekali." Ken mendengus. "Ariel, aku seharian bertemu klien penting, membahas proyek miliaran. Dan aku pulang ke rumah untuk makan kangkung? Selera kampungmu itu kadang-kadang sulit sekali aku pahami." Itu dia. Kata-kata andalannya, selera kampungmu, latar belakangmu, caramu yang sederhana. Ken tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkan Ariel bahwa ia berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang menurut Ken, berada jauh di bawahnya. Ariel menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dadanya. 3 tahun lalu, ia adalah seorang analis strategi yang cemerlang dengan masa depan yang menjanjikan. Namun Ken memintanya berhenti. "Aku bisa menafkahimu lebih dari cukup, sayang," katanya waktu itu. "Tugasku mencari uang, tugasmu mengurusku dan rumah." Ariel, yang dibutakan oleh cinta, setuju. Ia tidak tahu bahwa permintaan itu adalah langkah pertama Ken untuk mengurungnya di dalam sangkar emas. Ponsel Ken berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Ken menyalakan pengeras suara sambil berjalan menuju kulkas. "Halo, Ma." "Ken, sayang, bagaimana kabarmu? Mama harap kamu tidak makan masakan aneh-aneh lagi malam ini. Jaga kesehatanmu." Suara melengking Bu Poppy terdengar jelas. Ariel mengepalkan tangannya di bawah meja. "Seperti biasa, Ma. Oh ya, soal rencana pesta makan malam lusa. Jadi kan?" "Tentu saja jadi. Semua kolega penting ayahmu akan datang. Keluarga Darmawan dan para investor dari Singapura juga sudah konfirmasi. Makanya Mama telepon. Mau memastikan menantuku itu sudah mempersiapkan segalanya dengan benar. Jangan sampai ada yang kurang. Ini menyangkut reputasi keluarga kita," ujar Bu Poppy, sengaja menekankan setiap kata. "Ariel yang urus semuanya. Ma, tenang saja," jawab Ken santai. "Justru karena dia yang urus, Mama jadi khawatir," balas Bu Poppy. Suaranya kini seperti bisikan konspirasi yang disengaja agar terdengar. "Pastikan dia tidak memasukkan unsur-unsur deso ke dalam pesta kita. Oke, sayang, sampai jumpa lusa." Telepon ditutup. Keheningan yang tercipta terasa lebih bising dari teriakan. Ken mengambil sebotol air dingin tanpa menatap Ariel, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Tapi Ariel mendengarnya. Ia selalu mendengar. Setiap sindiran, setiap hinaan yang terselubung. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Wanita di sana tampak asing. Wajahnya kuyu, matanya kehilangan binar. Malam itu, ia kembali menelan pil pahit kesabarannya, tidak menyadari bahwa persediaannya sudah hampir habis. 2 hari berikutnya, rumah mereka berubah menjadi markas komando dengan Bu Poppy sebagai jenderalnya. Pagi-pagi sekali,
Ia sudah datang bersama seorang desainer interior dan seorang konsultan acara, mengabaikan sapaan Ariel dan langsung menunjuk-nunjuk perabotan. Sofa ini geser ke sudut. Ganti bunganya dengan lili putih impor. Jangan sedap malam murahan itu. Perintahnya kepada asisten rumah tangga. Ariel, di mana daftar menu yang Mama minta? Ariel menyerahkan sebuah map berisi proposal menu yang telah ia susun semalaman. Ia sengaja memilih kombinasi hidangan barat dan beberapa hidangan Indonesia premium yang dikemas modern. Bu Poppy membolak-balik kertas itu dengan kening berkerut. Sate lilit? Sup buntut? Kamu mau membuat para tamu penting itu bau asap? Tidak, tidak. Kita pakai catering internasional langganan Mama saja. Untuk hidangan pembuka, escargot dan pan searet scallop. Hidangan utama, wagyu steak atau salmon en croûte. Jauh lebih berkelas. Tapi, MA, beberapa kolega Mas Ken ada yang dari Timur Tengah. Mungkin mereka lebih suka hidangan yang familiar. Ariel mencoba memberi masukan. Bu Poppy menatapnya dengan pandangan dingin. Ariel, biar Mama jelaskan sekali lagi. Ini bukan arisan kampungmu. Ini adalah panggung untuk keluarga kita. Mereka datang ke sini untuk melihat level kita, bukan untuk makan sate. Tugasmu hanya memastikan semua pesanan datang tepat waktu dan para pelayan bekerja dengan benar. Mengerti? Ken, yang baru saja turun dari lantai atas, hanya mengangguk setuju. Mama benar. Riel, ikuti saja arahan Mama. Beliau lebih berpengalaman. Ariel merasa dirinya menyusut. Ia bukan lagi nyonya rumah, melainkan manajer acara tanpa bayaran. Selama 48 jam berikutnya, ia tidak berhenti bekerja. Ia yang menghubungi catering, memastikan pesanan bunga impor, menelepon puluhan tamu untuk konfirmasi ulang, dan mengatur tata letak meja sesuai denah yang dibuat Bu Poppy. Tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih letih. Ia merasa seperti figuran dalam drama kehidupannya sendiri. Setiap detail harus sempurna menurut standar Bu Poppy. Taplak meja harus dari linen Mesir. Peralatan makan harus dari perak murni yang baru dipoles. Bahkan pencahayaan di taman pun diatur oleh seorang ahli tata lampu profesional. Semua kemewahan itu terasa palsu bagi Ariel. Itu bukan cerminan rumahnya, melainkan etalase kesombongan mertuanya. Malam sebelum hari H, saat Ariel sedang memeriksa daftar tugasnya untuk terakhir kali, Ken menghampirinya. Ia meletakkan tangannya di bahu Ariel. Sebuah gestur yang kini terasa asing. Kamu hebat. Semua persiapan terlihat sempurna. Pujinya. Sejenak, hati Ariel menghangat. Mungkin Ken akhirnya melihat usahanya. Mama pasti senang, lanjut Ken. Jangan sampai ada kesalahan besok. Ya, acara ini sangat penting untuk promosi jabatanku. Dan kehangatan itu pun padam. Lagi-lagi, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang reputasi keluarga, tentang jabatan Ken. Ariel hanya sebuah roda penggerak yang tak terlihat dalam mesin ambisi mereka. Ia mengangguk pelan, menatap daftar panjang di tangannya. Di antara nama-nama tamu penting dan menu makanan yang sulit dieja, ada satu hal yang ia nantikan, kedatangan ibunya besok pagi. Setidaknya, akan ada satu orang di rumah ini yang menatapnya dengan tulus. Pagi hari sebelum pesta, Ariel melaju ke stasiun kereta. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara rindu dan cemas. Rindu akan kehangatan pelukan ibunya, Bu Ica. Cemas akan bagaimana ibunya akan diterima di istana megah yang penuh kepalsuan itu. Begitu melihat sosok Bu Ica yang turun dari gerbong kelas ekonomi, Ariel tak bisa menahan senyumnya. Ibunya masih sama. Sederhana dengan blus batik lawas, kerudung yang rapi, dan sebuah tas jinjing besar berisi oleh-oleh. Wajahnya yang mulai berkerut memancarkan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Ariel, anakku, sapa Bu Ica, memeluk putrinya erat. Kamu kurusan. Nak, apa kamu makan dengan baik? Hanya pertanyaan sederhana itu, namun cukup untuk membuat pertahanan Ariel goyah. Inilah cinta yang tulus, yang tidak menuntut, yang hanya ingin memastikan dirinya baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Ayo, kita pulang. Ajak Ariel sambil mengambil alih tas jinjing ibunya yang terasa berat.
Perjalanan pulang diisi dengan celoteh riang Bu Ica tentang tetangga di kampung dan hasil panen mangga terakhir. Ariel mendengarkan dengan saksama, merasa seperti sedang menghirup udara segar setelah terlalu lama terkurung. Namun, udara segar itu langsung menguap begitu mereka tiba di rumah. Ken dan Bu Poppy sedang menginspeksi persiapan akhir di ruang tamu. Saat Ariel masuk bersama ibunya, percakapan mereka terhenti. Ken hanya mengangguk singkat pada ibu mertuanya. "Selamat datang, Bu." Sapanya dingin dan tanpa senyum. Bu Poppy, di sisi lain, menatap Bu Ica dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya berhenti pada tas jinjing yang dibawa Ariel. "Apa itu?" tanyanya ketus. "Oleh-oleh, Bu. Ada rengginang dan tape ketan buatan ibu," jawab Ariel, mencoba terdengar ceria. "Oh," Bu Poppy tersenyum sinis. "Makanan seperti itu. Nanti taruh di dapur belakang saja ya. Jangan sampai tercampur dengan hidangan untuk tamu." Hinaan itu begitu jelas, membuat Bu Ica menunduk, merasa canggung. Ariel segera mengajak ibunya ke kamar tamu. Hatinya mendidih. Kamar itu besar dan mewah, namun terasa dingin dan asing. Tak lama kemudian, Bu Poppy mengetuk pintu. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu dan memanggil Ariel keluar. "Ada apa, Ma?" "Dengar, Ariel," kata Bu Poppy dengan suara berbisik. Matanya melirik ke arah Bu Ica yang sedang merapikan pakaiannya di dalam. "Nanti malam di acara, tolong pastikan ibumu tidak banyak bicara. Apalagi cerita soal kehidupannya di desa. Aku tidak mau para tamu merasa tidak nyaman. Kalau bisa, suruh dia duduk diam saja. Ini demi kebaikanmu juga." Napas Ariel tercekat. Mertuanya tidak hanya menghina ibunya, tapi juga memintanya menjadi kaki tangan dalam penghinaan itu. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengusir wanita angkuh di hadapannya. Tapi ia melihat ibunya di dalam kamar, menatapnya dengan senyum lembut. Demi ibunya, ia tidak ingin membuat keributan. Dengan hati yang berat, Ariel hanya bisa mengangguk. "Iya, Ma." Ia kembali ke dalam kamar, memeluk ibunya, dan berbohong. "Ibu nanti malam nikmati saja pestanya. Ya, tidak usah khawatirkan apa-apa." Bu Ica, dengan kepolosannya, mengelus punggung putrinya. "Tentu, Nak, ibu hanya ingin melihatmu bahagia." Ariel menahan air matanya. Kebahagiaan. Kata itu terasa begitu jauh, seperti bintang di langit yang bisa ia lihat tapi tak pernah bisa ia gapai. Malam tiba, mengubah rumah menjadi panggung sandiwara yang gemerlap. Lampu kristal membiaskan cahaya keemasan, alunan musik klasik mengalun lembut, dan para tamu berlalu lalang dalam balutan busana mahal, memegang gelas-gelas sampanye. Ariel, dalam gaun satin berwarna zamrud, memainkan perannya sebagai nyonya rumah dengan sempurna. Ia tersenyum, menyapa, dan memastikan semua berjalan lancar. Namun, senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Di sudut ruangan, Bu Ica duduk dengan canggung di sebuah sofa beludru. Ia mengenakan gamis terbaiknya, hadiah dari Ariel. Ia mencoba tersenyum pada beberapa tamu yang meliriknya, namun mereka hanya membalas dengan tatapan menilai sebelum berpaling. Ia seperti sebuah artefak usang yang tak sengaja dipajang di sebuah galeri seni modern. Ariel terus-menerus mencuri pandang ke arah ibunya. Hatinya sakit melihat keterasingan itu. Ken dan Bu Poppy, sebaliknya, berenang dengan lincah di lautan manusia itu. Mereka tertawa, berjabat tangan, dan membanggakan proyek-proyek brilian. Ken yang sebenarnya adalah hasil kerja keras Ariel. Saat makan malam tiba, semua orang duduk di meja panjang yang telah dihias dengan rangkaian bunga megah. Hidangan-hidangan mahal disajikan satu persatu. Percakapan mengalir tentang bisnis, saham, dan liburan ke Eropa. Bu Ica hanya diam, memakan hidangannya dengan perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di tengah-tengah hidangan utama, seorang kolega bisnis Ken yang bernama Pak Surya memuji masakan yang disajikan. "Luar biasa, Ken. Istrimu benar-benar tahu cara menjamu tamu." Ken tertawa angkuh. "Tentu saja. Semua harus yang terbaik." Matanya kemudian berkeliling meja,
seolah sedang mencari sesuatu untuk menunjukkan kekuasaannya. Pandangannya berhenti pada Bu Ica. Sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa berkuasanya ia, bahkan atas ibu mertuanya sendiri. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar, ia berkata, "Para hadirin, hidangan penutup kita malam ini akan sedikit berbeda. Akan dibuat langsung dan spesial." Semua mata tertuju padanya. Ariel merasakan firasat buruk menjalari tulang punggungnya. Ken menatap lurus ke arah Bu Ica yang duduk di seberangnya. "Ibu," panggilnya dengan nada memerintah. "Tolong buatkan masakan penutup untuk semua tamu. Kue lupis atau apapun yang biasa ibu buat di kampung itu. Cepat sedikit." Waktu seolah berhenti. Suara denting sendok dan garpu mendadak lenyap. Seluruh ruangan senyap. Para tamu saling berpandangan, bingung dengan permintaan yang aneh dan tidak sopan itu. Wajah Bu Ica memucat. Ia menatap menantunya dengan mata tak percaya. Bibirnya sedikit terbuka karena kaget. Ia diperintahkan untuk memasak di tengah pesta, di depan puluhan orang asing, seolah ia adalah seorang pelayan. Ariel membeku di kursinya. Garpu di tangannya bergetar sebelum akhirnya jatuh ke piring porselen dengan bunyi dentang yang memecah keheningan. Rasa sakit, amarah, dan malu bergejolak di dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini adalah deklarasi penghinaan yang dilakukan di depan umum, kepada orang yang paling ia cintai di dunia. Keheningan yang mencekam itu pecah bukan oleh jawaban Bu Ica atau pembelaan Ariel. Keheningan itu disobek oleh suara tawa yang melengking dan dibuat-buat. Tawa Bu Poppy. Ia menepuk-nepuk tangannya yang berkerut ke meja seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Air mata bahkan sampai menggenang di sudut matanya yang dipoles riasan tebal. "Hahaha, Ken, kamu ini ada-ada saja," serunya. Suaranya memenuhi ruangan. Ia menyapu pandangannya ke seluruh tamu, lalu berhenti pada Bu Ica yang masih terpaku. Dengan senyum merendahkan yang terukir di bibirnya, Bu Poppy berkata dengan lantang dan jelas, "Itu memang yang seharusnya dilakukan orang miskin rendahan di dapur." Kalimat itu bagaikan cambuk yang tak terlihat, melecut udara dan mendarat telak di wajah Bu Ica dan hati Ariel. Bu Ica tersentak seolah benar-benar ditampar. Wajahnya yang pucat kini memerah karena menahan malu yang luar biasa. Beberapa tamu, yang awalnya bingung, kini mulai mengerti leluconnya. Mereka yang ingin mencari muka di hadapan keluarga terpandang itu mulai ikut terkekeh. Awalnya pelan dan ragu-ragu. Tawa itu kemudian menyebar seperti wabah. Ruang makan yang megah itu kini dipenuhi oleh suara tawa kejam yang menggema, menertawakan seorang ibu tua yang direndahkan di depan putrinya sendiri. Bagi Ariel, suara tawa itu lebih mengerikan dari jeritan. Setiap kekahan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Ia menatap wajah-wajah yang tertawa itu, wajah kolega Ken, wajah teman-teman sosialita Bu Poppy, dan ia tidak melihat manusia, melainkan sekumpulan monster. Pandangannya beralih ke ibunya. Ia melihat bahu Bu Ica bergetar, kepalanya menunduk dalam, mencoba menyembunyikan air mata yang pasti sudah mengalir. Cukup sudah. Gelas kesabarannya tidak hanya retak, tapi pecah berkeping-keping. 3 tahun menahan diri. 3 tahun memendam rasa sakit demi sebuah pernikahan yang rapuh. Semuanya berakhir di sini. Api amarah yang selama ini hanya menjadi bara, kini berkobar hebat. Ia tidak peduli lagi dengan reputasi. Ia tidak peduli lagi dengan pernikahan. Yang ia pedulikan hanyalah ibunya. Ariel mendorong kursinya ke belakang dengan kasar, menimbulkan suara decitan yang memilukan di lantai marmer. Ia membuka mulutnya, siap meneriakkan semua kata-kata yang selama ini ia telan. Siap menghancurkan panggung sandiwara ini. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, bel pintu berbunyi. Suaranya jernih, tajam, dan penuh wibawa. Bunyi itu membelah udara, memotong tawa yang paling keras sekalipun. Seketika, semua orang terdiam. Mereka menoleh serempak ke arah pintu utama, seolah terhipnotis. Tawa yang membekukan hati Ariel kini membeku di tenggorokan para penertawanya. Di tengah keheningan yang tiba-tiba,
Hanya terdengar suara langkah kaki seorang asisten rumah tangga yang bergegas membukakan pintu. Semua orang menahan napas, menanti siapa gerangan tamu tak terduga yang datang di puncak drama yang memalukan ini. Bunyi bel pintu itu menggema di ruang makan yang mendadak senyap. Sekeras bunyi palu hakim di ruang sidang. Tawa berhenti, bisik-bisik lenyap. Semua mata, yang tadinya tertuju pada Bu Ica yang terhina dan Ariel yang siap meledak, kini serempak beralih ke pintu utama. Seorang asisten rumah tangga, dengan wajah gugup, bergegas membukakan pintu. Di ambang pintu berdiri seorang pria paruh baya. Ia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok atau setelan yang gemerlap. Hanya sebuah kemeja batik tulis halus berwarna gelap dan celana bahan yang jatuhnya sempurna. Namun, auranya seketika memenuhi seluruh ruangan. Aura kekuasaan yang tenang, wibawa yang tak terbantahkan, dan tatapan mata yang tajam seolah mampu menembus kepura-puraan setiap orang di sana. Beberapa tamu di meja utama langsung menegang. Pak Surya, kolega bisnis Ken yang duduk paling dekat dengan pintu, terkesiap. Wajahnya yang tadi penuh senyum mengejek kini pucat pasi. Ia menyikut pelan pria di sebelahnya. Itu kan. Bisiknya. Suaranya bergetar. Ken dan Bu Poppy membeku. Mereka mengenali wajah itu dari sampul majalah bisnis paling prestisius dan berita-berita ekonomi di televisi. Wajah yang selama ini hanya bisa mereka kagumi dari jauh. Wajah seorang konglomerat, filantropis, dan pemilik dari ratusan perusahaan yang menggurita, termasuk perusahaan tempat Ken bekerja. Pak Wijoyo? Nama itu keluar dari bibir Ken seperti desisan napas. Nyaris tak terdengar. Bu Poppy mencengkeram lengan kursi dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seorang legenda bisnis seperti Pak Wijoyo datang ke rumahnya? Tanpa undangan, di tengah malam? Keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi kepanikan. Pesta yang dirancang untuk menaikkan status mereka kini berisiko menjadi ajang penghinaan terbesar. Di depan orang yang paling ingin mereka buat terkesan. Di tengah kebingungan dan ketakutan massal itu, hanya Ariel yang tampak tenang. Jantungnya memang berdebar kencang, namun bukan karena terkejut. Ini adalah debaran adrenalin. Debaran seseorang yang telah menekan tombol darurat dan kini menunggu tim penyelamat tiba. Ya, ini adalah rencananya. Sebuah rencana darurat yang ia susun beberapa hari lalu. Setelah Bu Poppy memperingatkannya untuk mengendalikan ibunya. Ia mengirim pesan singkat pada satu-satunya orang di dunia profesional yang mengetahui identitas gandanya, dengan instruksi, jika saya mengirim sinyal merah, tolong datang ke alamat ini. Beberapa menit yang lalu, di bawah meja, saat tawa kejam itu menghujaninya, ia telah mengirim sinyal itu. Pak Wijoyo melangkah masuk. Tatapannya yang tenang menyapu seluruh ruangan, menganalisis situasi dalam hitungan detik. Ia melihat Bu Ica yang menunduk dengan bahu bergetar, Ariel yang berdiri tegang dengan mata berkilat marah, Ken dan Bu Poppy yang pucat ketakutan, dan para tamu yang tampak seperti sekawanan domba yang kebingungan. Ekspresi wajahnya tidak berubah, namun matanya menyiratkan pemahaman yang dingin dan mendalam. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi, dan tatapannya akhirnya berhenti, terkunci pada satu orang, Ariel. Mengabaikan semua orang, Pak Wijoyo berjalan melintasi ruangan. Langkahnya mantap dan terukur. Ia melewati Ken, yang mencoba berdiri dan tergagap mengucapkan sapaan. Pak Wai selamat. Namun suaranya hilang di tenggorokan. Ia melewati Bu Poppy, yang membeku di kursinya, tak mampu bergerak maupun bersuara. Ia berjalan lurus, tanpa keraguan sedikit pun, menuju tempat Ariel berdiri di samping ibunya. Seluruh mata di ruangan itu mengikuti setiap gerakannya, menciptakan sebuah koridor tak terlihat yang memisahkan dunia mereka dengan dunia pria itu. Ia berhenti tepat di hadapan Ariel. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang sunyi, ia berkata, "Selamat malam, Bu Direktur. Maaf saya terlambat. Lalu lintas cukup padat." Bom! Kata-kata itu meledak di tengah keheningan. Bu Direktur. Sebuah jabatan, sebuah sapaan hormat, sebuah pengakuan, ditujukan pada Ariel. Wanita yang selama ini mereka kenal sebagai istri Ken yang pendiam dan berasal dari kampung.
Ken adalah orang pertama yang bereaksi. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. "Pak, mungkin Bapak salah orang," katanya dengan suara gemetar. "Ini Ariel, istri saya. Dia tidak bekerja." Bu Popi menatap putranya, lalu ke Ariel, lalu ke Pak Wijoyo. Wajahnya dipenuhi kebingungan total. Para tamu mulai berbisik dengan panik. "Direktur apa? Sejak kapan? Ini pasti salah paham." Pak Wijoyo bahkan tidak melirik Ken. Ia hanya tersenyum tipis pada Ariel. Lalu tatapannya beralih pada Bu Ica yang masih menunduk ketakutan dan malu. Dengan gerakan yang penuh hormat, ia sedikit membungkukkan badannya. "Dan Ibu Ica, selamat malam," sapanya dengan nada lembut yang mengejutkan. "Saya harap perjalanan Ibu ke sini menyenangkan. Ariel banyak sekali bercerita tentang Ibu kepada saya." Perlakuan itu, rasa hormat yang tulus kepada wanita yang baru saja mereka hina sebagai orang miskin rendahan, adalah tamparan kedua yang lebih keras dari tamparan pertama. Pak Wijoyo tidak hanya mengakui Ariel, ia juga mengangkat martabat ibunya di hadapan semua orang yang telah merendahkannya. Bu Ica mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap pria terhormat di hadapannya dengan pandangan tidak percaya. Di tengah lautan manusia yang kejam, tiba-tiba ada satu tangan yang terulur untuk menolongnya berdiri. Ken semakin panik. Skenario di kepalanya menjadi liar. Apakah istrinya punya hubungan khusus dengan pria ini? Apakah ini semacam jebakan? "Pak Wijoyo, saya rasa ini semua ada salah paham besar," ulangnya. Nadanya kini terdengar memelas. Akhirnya, Pak Wijoyo menoleh untuk menatapnya. Tatapannya dingin, menusuk, dan sama sekali tidak bersahabat. "Salah paham?" ulangnya dengan nada berbahaya. "Saya rasa, kamulah yang selama ini berada dalam salah paham, Ken." Pak Wijoyo memutar tubuhnya sedikit. Kini menghadap ke seluruh tamu yang menahan napas. Suaranya tetap tenang, namun setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot sebuah batu besar. "Mungkin banyak dari Anda yang mengenal Ken sebagai seorang manajer yang berbakat dan sedang naik daun di salah satu perusahaan saya." Mulainya, ia sengaja memberi jeda, membiarkan kata berbakat menggantung di udara dengan nada sarkastis yang tipis. "Tapi malam ini, izinkan saya memperkenalkan arsitek sebenarnya di balik kesuksesan divisi properti kami selama 3 tahun terakhir ini." Ia menggerakkan tangannya, tidak menunjuk, melainkan mempersilakan dengan gestur terbuka ke arah Ariel. "Ariel, istri Ken," lanjutnya. "Atau, seperti yang kami kenal di Dewan Pimpinan, Awe, Direktur Strategi Korporat kami." Keheningan pecah menjadi gumaman penuh keterkejutan. Direktur Strategi Korporat adalah posisi yang sangat senior, seringkali dirahasiakan dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi dan CEO. Sebuah posisi yang bahkan tidak berani diimpikan oleh manajer seperti Ken. Pak Wijoyo melanjutkan, seolah sedang memberikan presentasi bisnis, memaparkan fakta satu persatu dengan presisi yang mematikan. Proyek miliaran di pusat kota yang sering dibanggakan Ken. Pak Wijoyo mengangkat alis. Itu adalah proposal dan studi kelayakan yang disusun oleh Bu Ariel dari nol. Ken dan timnya hanya bertugas sebagai pelaksana lapangan. Ekspansi bisnis ke Singapura yang berhasil mendapatkan pendanaan besar. Ia melanjutkan tanpa ampun. Itu adalah hasil negosiasi dan lobi yang dilakukan Bu Ariel selama 6 bulan melalui konferensi video dari rumahnya, seringkali hingga larut malam. Bahkan promosi jabatan yang didapatkan Ken tahun lalu, itu adalah atas rekomendasi Bu Ariel, yang menilai bahwa suaminya perlu diberi lebih banyak tanggung jawab agar bisa berkembang. Setiap kalimat adalah paku yang menancap di peti mati reputasi Ken. Wajah Ken berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu menjadi kelabu seperti abu. Ia ingin membantah, tapi ia tahu semua yang dikatakan Pak Wijoyo adalah kebenaran. Ia hanya tidak tahu bahwa otak di balik semua perintah dari kantor pusat yang ia terima adalah istrinya sendiri. Bu Popi terhuyung ke belakang. Tangannya mencengkeram dadanya seolah sulit bernapas. Semua kebanggaannya, semua kesombongannya, dibangun di atas fondasi kesuksesan putranya. Sebuah fondasi yang ternyata palsu, yang ditopang oleh menantunya yang selama ini ia hina.
Rumah kartu kesombongannya runtuh dalam sekejap. Pak Wijoyo mengakhiri penjelasannya dengan sebuah kalimat penutup yang menghancurkan. 3 tahun lalu, Bu Aril meminta untuk bekerja dari balik layar dan menggunakan inisial agar identitasnya tidak terungkap. Alasannya, untuk mendukung karir suaminya dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Ken dan Bu Popi dengan pandangan muak. Sebuah pengorbanan yang, terus terang, malam ini saya lihat sama sekali tidak dihargai. Setelah kalimat terakhir Pak Wijoyo menggema di ruangan, Aril akhirnya bergerak. Wajahnya yang tadi tegang kini terlihat tenang, namun dingin seperti es. Ia telah melewati titik sakit hati. Kini yang tersisa hanyalah resolusi. Ia melangkah maju, mendekati ibunya dan menggenggam tangannya yang masih gemetar. "Ibu, ayo kita pergi dari sini," katanya lembut, namun dengan nada yang tidak menerima bantahan. Bu Ica menatap putrinya. Di mata Aril, ia tidak lagi melihat gadis kecilnya yang penurut, melainkan seorang wanita kuat yang memegang kendali. Ia mengangguk, membiarkan Aril menuntunnya berdiri. "Pak Wijoyo, terima kasih sudah datang menjemput kami," kata Aril, menoleh pada pria itu dengan anggukan profesional. "Suatu kehormatan, Bu Direktur," jawab Pak Wijoyo. Mereka bertiga, Aril yang memimpin, Bu Ica di sisinya, dan Pak Wijoyo yang berjalan sedikit di belakang seperti seorang pengawal, berjalan menuju pintu keluar. Mereka melewati meja makan yang kini terasa seperti lokasi bencana. Tidak ada satupun tamu yang berani menatap mereka secara langsung. "Aril, tunggu!" Ken akhirnya menemukan suaranya. Ia berlari kecil, mencoba mencegat mereka. "Kita bisa bicarakan ini. Aku tidak tahu." Aril bahkan tidak berhenti atau menoleh. Ia terus berjalan seolah Ken hanyalah sepotong perabotan yang ia lewati. Baginya, suaminya telah lenyap di saat ia membiarkan ibunya dihina. Yang tersisa hanyalah orang asing yang menyedihkan. Pintu depan terbuka, lalu tertutup di belakang mereka. Bunyi klik pelan dari pintu itu terdengar seperti vonis akhir bagi Ken. Begitu 3 sosok itu menghilang, suasana di ruang makan menjadi luar biasa canggung. Keheningan yang ada kini bukan lagi karena tegang, melainkan karena malu dan jijik. Pesta telah berakhir. Para tamu mulai berdiri satu persatu. Mereka mencari-cari alasan untuk pergi secepat mungkin. "Sudah larut, kami harus pulang." Atau, "Tiba-tiba saya merasa tidak enak badan." Mereka menghindari kontak mata dengan Ken dan Bu Popi saat berpamitan, seolah takut tertular oleh aib mereka. Dalam hitungan 10 menit, ruang makan yang tadinya ramai dan gemerlap menjadi kosong. Hanya tersisa piring-piring kotor, gelas-gelas setengah kosong, dan keheningan yang memekakan telinga. Ken berdiri mematung di tengah ruangan, menatap pintu yang tertutup. Bu Popi akhirnya ambruk di kursinya. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh air mata penyesalan dan amarah. Panggung sandiwara mereka telah hancur, dan mereka ditinggalkan sendirian di tengah puing-puing kesombongan mereka. Mobil mewah Pak Wijoyo melaju dengan mulus menembus malam, meninggalkan perumahan elit itu di belakang. Di dalam, keheningan menyelimuti. Bu Ica masih sesenggukan pelan, sementara Aril hanya menatap kosong keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang berkelip menjadi latar belakang perasaannya yang berkecamuk. Mereka tidak kembali ke rumah Aril. Pak Wijoyo membawa mereka ke hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota dan mengantar mereka sampai ke pintu sebuah presidential suite. "Istirahatlah, Bu Aril, Bu Ica. Semua sudah saya siapkan. Kita bicara lagi besok jika Anda sudah lebih tenang," kata Pak Wijoyo sebelum pamit dengan sopan. Begitu pintu ditutup, Aril langsung memeluk ibunya. Kali ini, ia membiarkan air matanya mengalir deras. Ia menangis bukan karena sakit hati, tapi karena lega. Beban yang ia pikul sendirian selama 3 tahun akhirnya terangkat. Mereka duduk di sofa empuk yang menghadap jendela raksasa dengan pemandangan kota yang spektakuler. Di sanalah, dengan suara pelan, Aril menceritakan semuanya. "Maafkan Aril, Bu. Maaf sudah berbohong selama ini. Mulainya, setelah menikah, Mas Ken bilang dia tidak mau punya istri yang bekerja. Katanya,
Itu akan melukai harga dirinya jika penghasilanku lebih besar darinya. Dia ingin aku menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ia bercerita bagaimana Pak Wijoyo, bos lamanya, menolak surat pengunduran dirinya dan malah menawarkan solusi, bekerja dari rumah, secara rahasia, dengan identitas samaran. Ariel, yang mencintai pekerjaannya, menerima tawaran itu. Ia pikir, ia bisa memiliki keduanya, rumah tangga yang harmonis dan karir yang ia bangun dengan susah payah. Aku bekerja saat Mas Ken sudah berangkat. Aku melakukan rapat penting lewat laptop di kamar. Aku harus mematikan video call setiap kali Mas Ken pulang lebih awal. Aku lelah, Bu. Lelah berpura-pura menjadi orang lain di rumahku sendiri. Bu Ica mendengarkan setiap kata dengan hati yang pedih. Ia mengelus rambut putrinya. Rasa malunya di pesta tadi kini tergantikan oleh rasa bangga yang meluap-luap. Anaknya bukan hanya korban. Ia adalah seorang pejuang yang luar biasa tangguh. Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Bisik Bu Ica. Suaranya serak. Kamu anak yang hebat. Ibu selalu tahu itu. Ibu hanya sedih kamu harus menanggung semua ini sendirian. Seharusnya kamu tidak perlu menyembunyikan cahayamu demi membuat orang lain merasa terang. Kata-kata ibunya adalah balsem yang menenangkan luka terakhir di hati Ariel. Penerimaan dan kebanggaan dari ibunya adalah satu-satunya validasi yang ia butuhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ariel tidak merasa seperti berjalan di atas kaca. Ia merasa berdiri di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang dibangun dari kebenaran, kekuatan dirinya, dan cinta ibunya yang tanpa syarat. Ia menatap gemerlap lampu kota di luar jendela. Dulu, ia melihatnya dari balik jeruji sangkar emasnya. Malam ini, ia melihatnya sebagai cakrawala baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Malam itu adalah malam pertamanya merasakan kebebasan. Keesokan paginya, Ken terbangun di sofa ruang tamu. Kepalanya berdenyut hebat, bukan hanya karena sisa sampahnya semalam, tapi karena hantaman realitas yang brutal. Ruangan itu berantakan, gelas-gelas kosong, piring-piring kotor, dan serpihan harga diri yang berserakan di lantai marmer. Bu Poppy mengurung diri di kamarnya, menolak untuk keluar. Keheningan di rumah megah itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Ponselnya berdering memecah keheningan. Bukan dari Ariel. Nama yang tertera di layar adalah HRD, Kantor Pusat. Jantung Ken mencelos. Ini adalah panggilan yang tidak pernah diinginkan oleh karyawan manapun. Suara di seberang telepon terdengar dingin dan formal, memintanya untuk datang ke kantor pusat di Menara Utama, bukan gedung divisinya, pada pukul 10 pagi. Perjalanan ke kantor terasa seperti perjalanan seorang terpidana menuju tiang gantungan. Di kantornya sendiri, saat ia mampir sebentar untuk mengambil beberapa dokumen, ia merasakan atmosfernya telah berubah total. Para kolega yang biasanya menyapanya dengan ramah kini pura-pura sibuk atau membuang muka. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Berita tentang pesta bencana itu rupanya menyebar lebih cepat dari api. Tiba di Menara Utama, ia tidak diantar ke lantai eksekutif. Ia justru dibawa ke sebuah ruang rapat kecil di lantai yang dihuni oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Di sana, yang menunggunya bukanlah seorang direktur, melainkan seorang manajer senior HRD bernama Ibu Sinta, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai tegas. "Selamat pagi, Pak Ken." Sapanya tanpa senyum. "Silakan duduk." Ken mengira ia akan langsung dipecat. Sebuah pemecatan mungkin menyakitkan, tapi setidaknya cepat. Namun, perusahaan punya rencana lain untuknya. Sesuatu yang jauh lebih kejam. Berdasarkan evaluasi kinerja mendadak dan restrukturisasi tim, Ibu Sinta mulai membaca dari sebuah dokumen. Manajemen telah memutuskan untuk memindahkan Anda dari posisi manajer proyek. Jantung Ken berhenti berdetak. Anda akan dipindah tugaskan ke posisi baru sebagai staf junior di bawah divisi arsip dan dokumentasi proyek. Lanjut wanita itu. Nadanya tak beremosi. Anda akan bertugas untuk merapikan dan mengarsipkan data-data proyek yang sudah selesai. Meja Anda berada di lantai basement. Ken ternganga. Dari manajer proyek miliaran ke juru arsip di ruang bawah tanah? Ini bukan demosi.
Ini adalah penghinaan yang dilembagakan. Ruang arsip di basement adalah tempat yang terkenal di kalangan karyawan sebagai kandang macan. Tempat di mana para karyawan yang tidak dikehendaki perusahaan diparkir sampai mereka frustrasi dan mengundurkan diri. Ini tidak mungkin. Kinerja saya selalu baik. Protes Ken. Suaranya lemah. Ibu Sinta menatapnya dari atas kacamatanya. Keputusan ini sudah final, Pak Ken. Anda bisa mulai memindahkan barang-barang Anda hari ini. Setengah jam kemudian, Ken berdiri di depan sebuah bilik sempit dan kusam di sudut ruang bawah tanah yang pengap dan berbau kertas tua. Tidak ada jendela, hanya ada dengungan lampu neon dan deretan rak besi yang menjulang tinggi. Ia menatap kardus berisi barang-barang pribadinya, foto keluarga, plakat penghargaan, miniatur mobil sport. Semua benda yang dulu menjadi simbol kesuksesannya kini tampak menyedihkan di tempat pembuangan karir ini. Ia ambruk di kursinya, menyandarkan kepalanya ke dinding yang dingin. Ini adalah domino pertama yang jatuh. Dan jatuhnya begitu keras hingga mengguncang seluruh fondasinya. Bagi Bu Poppy, kehancuran tidak datang melalui surat resmi atau panggilan telepon dingin. Kehancuran datang dalam bentuk keheningan. Setelah mengurung diri seharian, ia memutuskan bahwa ia harus mengambil alih situasi. Ia harus menelepon teman-teman arisannya, menceritakan versinya, memutarbalikkan fakta, dan memastikan posisinya di puncak piramida sosial tetap aman. Target pertamanya adalah Datin Riana, istri seorang pejabat tinggi dan ratu lebah di lingkaran mereka. Biasanya, Datin Riana akan menjawab panggilannya di dering kedua dengan sapaan, "Poppy, sayang." Hari ini, panggilannya dialihkan ke pesan suara. Aneh, gumam Bu Poppy. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia kemudian menelepon Ibu Laras, seorang pengusaha butik. Panggilannya diangkat, tapi suara di seberang terdengar terburu-buru. "Oh, halo, Poppy. Maaf sekali, aku sedang rapat penting. Nanti aku telepon balik." Ya, telepon langsung ditutup. Bu Poppy tahu Ibu Laras tidak sedang rapat. Ia tahu dari nada suaranya. Pola yang sama berulang terus-menerus. Teman-teman dekatnya tiba-tiba sibuk. Pesan WhatsApp-nya hanya dibaca, tanpa dibalas. Kepanikan mulai merayap di hatinya. Puncaknya datang pada sore hari. Saat sedang menggulir media sosial dengan gelisah, ia melihat sebuah unggahan foto. Datin Riana, Ibu Laras, dan 10 wanita lain dari lingkaran arisannya sedang makan siang bersama di sebuah restoran hotel bintang 5. Mereka semua tersenyum ke arah kamera, mengangkat gelas minuman mereka. Itu adalah acara makan siang rutin bulanan mereka. Acara yang seharusnya ia hadiri. Ia tidak diundang. Ia telah dihapus dari grup. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, Bu Poppy nekat menelepon Datin Riana sekali lagi. Kali ini, diangkat. "Ada apa, Poppy?" tanya Datin Riana. Nadanya sedingin es. "Riana, kenapa kalian makan siang tanpaku? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" tuntut Bu Poppy. Hening sejenak di seberang telepon. Sebelum Datin Riana menjawab dengan suara tajam. "Untuk apa kami mengundangmu? Agar kamu bisa menghina ibu seseorang lagi di depan umum? Poppy, kelakuanmu di pesta malam itu sungguh memalukan. Bukan hanya memalukan untukmu, tapi juga untuk kami semua yang hadir di sana. Apalagi kamu melakukannya di depan Pak Wijoyo. Apa kata dunia?" "Tapi, itu hanya salah paham." Elak Bu Poppy. "Tidak ada salah paham," potong Datin Riana. "Yang ada adalah kesombongan yang kebablasan. Maaf, Poppy. Lingkaran kami menjaga citra dan reputasi. Dan saat ini, keluargamu tidak memiliki keduanya. Jangan hubungi aku lagi." Klik. Telepon dimatikan. Bu Poppy menatap ponsel di tangannya seolah itu adalah seekor ular berbisa. Dunianya, yang dibangun di atas gosip, pujian, dan tatapan iri orang lain, telah runtuh. Status sosial yang ia perjuangkan seumur hidupnya lenyap dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia kini sendirian di dalam rumahnya yang besar dan sepi. Keheningan yang tadinya hanya mengganggunya kini terasa memekakan telinga,
menjadi penjara barunya yang tak terlihat. Seminggu setelah pesta, saat Ken mulai terbiasa dengan bau apak di ruang bawah tanah dan Bu Poppy masih berduka atas kematian kehidupan sosialnya, sebuah surat tiba. Amplopnya tebal, dengan kop surat dari salah satu firma hukum paling disegani di kota. Dengan tangan gemetar, Ken membukanya. Di dalamnya ada 2 dokumen. Yang pertama adalah surat gugatan cerai resmi dari Ariel. Yang kedua adalah salinan surat perintah pengadilan untuk pembekuan sementara seluruh aset bersama atas nama Ken dan Ariel, hingga proses pembagian harta gonogini selesai. Aset bersama. Ken mendengus. Ia pikir, ini hanya gertakan. Sebagian besar aset kan atas namanya. Kenyataan menghantamnya sore itu di sebuah supermarket. Saat akan membayar belanjaan, beberapa makanan instan dan roti, kartu kredit utamanya ditolak. Begitu juga dengan kartu kedua. Dengan wajah memerah karena malu, ia terpaksa meninggalkan belanjaannya di kasir. Setibanya di rumah, ia panik. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Rekening gajinya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Lalu, dengan jantung berdebar, ia membuka rekening tabungan bersama, tempat yang ia anggap sebagai brankas keluarga. Angka yang tertera di sana membuatnya nyaris pingsan. Saldo, 0 rupiah. Di bawahnya ada keterangan, rekening dibekukan sesuai perintah pengadilan. Saat itulah Ken akhirnya sadar. Uang muka untuk rumah mewah ini, cicilan bulanan yang jumlahnya fantastis, 2 mobil Eropa yang terparkir di garasi, biaya keanggotaan klub golf elit, semuanya dibayar dari rekening itu. Rekening tempat gaji Ariel sebagai direktur strategi mengalir deras setiap bulan. Sebuah gaji yang besarnya mungkin 5 atau 6 kali lipat dari gajinya. Gajinya sendiri hanya cukup untuk membiayai gaya hidup pribadinya, membeli pakaian bermerek, dan mentraktir teman-temannya. Ia tidak pernah benar-benar menopang keluarganya. Arilah pilar finansial rumah tangga mereka. Mereka tidak hidup mewah karena warisan keluarga Ken. Mereka hidup mewah karena kerja keras wanita yang selalu ia remehkan. Dia mengambil semua uang kita. Jerit Bu Poppy histeris saat Ken memberitahunya. Itu bukan uang kita, Ma. Teriak Ken frustrasi. Akhirnya mengakui kebenaran yang pahit. Itu uangnya. Selama ini kita hidup dari uangnya. Beberapa hari kemudian, surat cinta berikutnya datang. Kali ini dari bank. Sebuah peringatan tunggakan pembayaran cicilan rumah bulan pertama. Surat itu terasa seperti sebuah hitung mundur menuju bencana. Domino kedua dan ketiga telah jatuh, menghantam pilar profesional dan sosial mereka. Kini, domino finansial pun mulai goyah, siap meruntuhkan atap di atas kepala mereka. Didorong oleh keputusasaan murni, Ken melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan, menemukan Ariel dan memohon padanya. Setelah bertanya pada beberapa kontak lama dengan susah payah, ia mendapatkan informasi tentang lokasi kantor sementara Ariel. Bukan lagi gedung yang sama dengannya, melainkan sebuah menara perkantoran baru yang berkilauan di kawasan pusat bisnis. Ia menunggu di lobi yang megah itu selama berjam-jam, merasa sangat kecil dan tidak pada tempatnya dengan penampilannya yang sedikit kucau. Tepat saat jam makan siang, ia melihatnya. Ariel keluar dari lift, dikelilingi oleh beberapa orang yang tampak seperti timnya. Ia terlihat berbeda, lebih tegas, lebih percaya diri. Balutan blus sutra dan rok pensil membuatnya tampak seperti seorang eksekutif puncak. Tidak ada lagi jejak istri penurut yang dikenalnya. Ariel, panggilnya, berlari menghampiri. Ariel berhenti. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan keterkejutan. Ia memberi isyarat pada timnya untuk berjalan lebih dulu. Ken, ada apa? Tanyanya, suaranya datar. Aku mau bicara, kata Ken. Napasnya terengah-engah. Aku minta maaf. Riel, sungguh. Aku salah besar malam itu. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku minta maaf padamu dan pada ibumu. Ia meraih tangan Ariel, namun Ariel menariknya dengan perlahan. Aku sudah dengar. Tolong, Riel, lanjut Ken. Nadanya kini terdengar memelas, mengungkapkan motifnya yang sebenarnya. Jangan lakukan ini pada kita.
Pikirkan lagi soal perceraian ini. Tolong cabut gugatanmu. Buka blokir rekeningnya. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku janji akan berubah. Ariel menatapnya lekat-lekat. Ia mencari jejak penyesalan yang tulus di mata Ken. Tapi yang ia temukan hanyalah ketakutan. Ketakutan akan kemiskinan. Ketakutan akan kehilangan status. Ia tidak menyesal telah menyakiti Ariel dan ibunya. Ia menyesal karena telah ketahuan. Dengan helaan napas panjang, Ariel akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak marah, hanya terdengar sangat lelah dan final. Permohonan maafmu datang di waktu yang salah dan dengan alasan yang salah, Ken, katanya. Permohonan maafmu bukan untuk hatiku atau hati ibuku yang kau lukai. Permohonan maafmu adalah untuk rekening bank yang kosong, kariermu yang hancur, dan rumah yang akan segera disita. Ia menatap lurus ke mata Ken. 3 tahun aku hidup bersamamu. Yang aku minta hanyalah rasa hormat, sesuatu yang gratis dan mudah diberikan. Tapi kau tidak pernah bisa memberikannya. Sekarang, kau datang memohon karena kau butuh uangku. Maaf, Ken. Semuanya sudah terlambat. Tanpa menunggu jawaban, Ariel berbalik dan berjalan dengan anggun menuju pintu keluar lobi. Meninggalkannya Ken berdiri mematung di tengah keramaian. Permohonan maafnya yang terlambat tidak hanya ditolak, tetapi juga ditelanjangi hingga ke niatnya yang paling busuk. Pintu rekonsiliasi telah tertutup dan terkunci selamanya. Waktu berjalan tanpa ampun. Peringatan tunggakan cicilan kedua dan ketiga datang dan pergi tanpa bisa mereka bayar. Akhirnya, surat yang paling mereka takuti pun tiba. Surat pemberitahuan penyitaan aset. Bank akan mengambil alih rumah mereka dalam 2 minggu. Hari itu tiba dengan langit kelabu. Seolah alam pun ikut berduka atas kejatuhan mereka. Sebuah truk pindahan berukuran sedang dan beberapa mobil dari pihak bank berhenti tepat di depan gerbang megah mereka. Pemandangan itu langsung menarik perhatian. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Sementara yang lain terang-terangan menonton dari teras rumah. Ken dan Bu Poppy dipaksa untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang paling penting. Proses itu adalah sebuah penyiksaan psikologis. Tas-tas desainer milik Bu Poppy yang dulu dipajang di lemari kaca kini dijejalkan ke dalam kardus-kardus bekas. Set stick golf mahal milik Ken yang menjadi simbol statusnya kini tergeletak menyedihkan di samping tumpukan pakaian. Simbol-simbol kekayaan mereka kini terlihat seperti sampah yang siap dibuang. Bagi Bu Poppy, ini adalah puncak dari segala penghinaan. Kehilangan status sosial itu menyakitkan. Tapi kehilangan rumah, simbol fisik dari semua yang ia banggakan, adalah sesuatu yang tak tertahankan. Saat para petugas mulai mengangkut sofa bludru dari ruang tamu, pertahanannya runtuh. Ia berlari ke halaman rumput yang terawat sempurna dan ambruk di sana. Tidak, jangan ambil rumahku, jeritnya histeris. Suaranya pecah oleh isak tangis. Ini semua salah perempuan itu. Perempuan licik itu telah merampok kita. Dia menghancurkan hidup kita. Jeritannya yang memilukan menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Pemandangan seorang sosialita angkuh yang kini berguling-guling di rumput sambil meratap adalah drama yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Ken, dengan wajah pucat dan mata kosong, harus menyeret ibunya yang meronta-ronta untuk berdiri. Ia memapahnya masuk ke dalam sebuah taksi yang telah ia pesan. Tidak ada lagi mobil Eropa yang menunggu mereka. Saat taksi mulai berjalan, Ken menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia menatap rumah itu, sebuah monumen megah yang dibangun di atas kebohongan, kesombongan, dan kerja keras wanita yang telah ia sia-siakan. Domino terakhir telah jatuh. Keruntuhan mereka kini menjadi tontonan publik. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan perjalanan mereka menuju titik terendah baru saja dimulai. Beberapa bulan kemudian, Ariel duduk di sebuah ruangan berpendingin udara di firma hukumnya. Di seberang meja, pengacaranya, seorang wanita parubaya yang tegas, menyodorkan sebuah dokumen bersampul tebal. Di halaman depan tertera stempel resmi pengadilan. Palu hakim telah diketuk. Perceraiannya dengan Ken telah resmi. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ken dan pengacaranya mencoba untuk menuntut sebagian besar aset. Namun bukti-bukti yang disajikan pihak Ariel terlalu kuat.
Jejak digital dan transaksi perbankan dengan jelas menunjukkan bahwa hampir 95% dari total kekayaan mereka berasal dari rekening gaji dan investasi Ariel. Ken hanya mendapatkan aset yang terbukti berasal dari gajinya sendiri. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan gaya hidup yang selama ini ia jalani. Saat menandatangani dokumen terakhir, Ariel tidak merasakan gejolak emosi yang meledak-ledak. Tidak ada tangis, tidak ada sorak kemenangan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi, seolah sebuah jubah berat yang telah membebani pundaknya selama 3 tahun akhirnya terlepas. Ia bebas, secara hukum, secara finansial, dan yang terpenting, secara mental. Hal pertama yang ia lakukan setelah keluar dari kantor pengacara bukanlah merayakan, melainkan menelepon ibunya. "Sudah selesai, Bu," katanya singkat. Namun ibunya bisa mendengar getar kelegaan dalam suaranya. Seminggu kemudian, Ariel membawa ibunya ke sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang di pinggir kota. Ia berhenti di depan sebuah rumah bergaya modern tropis. Tidak semegah istana Ken yang dingin, namun jauh lebih hangat dan hidup. Halamannya dipenuhi tanaman bunga, dan dapurnya didesain terbuka dengan peralatan paling modern, menghadap ke sebuah taman kecil di belakang. "Ini rumah siapa, Nak?" tanya Bu Ica. Matanya berbinar menatap rumah itu. "Rumah Ibu," jawab Ariel sambil tersenyum, menyerahkan sebuah kunci kepada ibunya. Bu Ica terdiam. Tangannya gemetar saat menerima kunci itu. Air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kepedihan atau malu. Ini adalah air mata kebahagiaan yang murni. Selama hidupnya, ia tidak pernah bermimpi untuk memiliki rumah seindah ini. Saat mereka melangkah masuk, Bu Ica langsung menuju dapur. Ia mengelus permukaan meja granit yang berkilauan. Matanya menatap oven canggih dan kompor tanam yang modern. Disinilah, di dapur inilah, martabatnya pernah diinjak-injak. Dan kini, di dapur yang jauh lebih indah ini, putrinya mengembalikan martabat itu 1000 kali lipat. Ariel memeluk ibunya dari belakang. Ia tidak hanya memenangkan pertarungannya sendiri, ia juga telah memastikan bahwa wanita yang paling ia cintai akan menjalani sisa hidupnya dengan nyaman, terhormat, dan bahagia. Di tengah keheningan rumah baru itu, Ariel merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Fondasi kehidupan barunya telah ia bangun, dan fondasi itu berdiri kokoh di atas cinta dan kebenaran. Sementara Ariel membangun kehidupan baru, Ken sedang belajar untuk bertahan hidup di reruntuhan kehidupan lamanya. Ia kini tinggal di sebuah unit rumah susun sewa yang sempit dan pengap di pinggiran kota, tempat yang dulu bahkan tidak akan ia lirik dari jendela mobilnya. Bu Poppy tinggal bersamanya, menjadi sosok yang lebih pendiam, pahit, dan terus-menerus menyalahkan keadaan. Rutinitas harian Ken adalah sebuah repetisi dari penyesalan. Bangun saat langit masih gelap, berdesakan di dalam bus kota yang penuh sesak, lalu menghabiskan 8 jam di bilik tanpa jendela di ruang bawah tanah, mengarsipkan dokumen-dokumen lama. Pekerjaan itu monoton dan otaknya seolah mati rasa. Ia melihat para manajer muda yang dulu menjadi bawahannya kini melenggang di lobi dengan setelan mahal, sementara ia harus menyelinap masuk melalui pintu samping agar tidak terlihat. Suatu malam, saat berjalan pulang dari halte bus, matanya terpaku pada sebuah lapak koran. Di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka, terpampang foto beberapa wajah profesional muda yang tersenyum percaya diri. Judul besarnya, 40 pemimpin masa depan di bawah usia 40 tahun. Di antara wajah-wajah itu, ia melihatnya. Ariel. Fotonya paling menonjol, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum tipis yang menyiratkan kecerdasan dan kekuatan. Ken terpaku di sana, menatap foto itu di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Anehnya, tidak ada amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Yang ada hanyalah perasaan hampa yang menyakitkan. Ia tidak lagi melihat Ariel sebagai sumber masalahnya, melainkan sebagai cerminan dari semua yang telah ia buang. Ia membuang seorang wanita brilian yang rela menyembunyikan cahayanya demi egonya. Ia membuang cinta yang tulus demi status yang palsu. Ia membuang masa depan yang gemilang demi kesombongan sesaat. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk jalanan, Ken akhirnya sampai pada satu kesadaran yang brutal. Ia tidak dihancurkan oleh Ariel. Ia dihancurkan oleh dirinya sendiri.
Tanpa membeli majalah itu, ia berbalik dan berjalan gontai menuju rumah susunnya. Ia menerima nasibnya bukan dengan pasrah, melainkan dengan pemahaman yang pahit bahwa ini adalah kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Tak ada lagi yang bisa disalahkan. Arcanya di dunia orang-orang sukses telah berakhir. Kini ia hanyalah seorang figuran anonim dalam kerumunan kota. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah barunya, Ariel memperhatikan ibunya terlihat jauh lebih bahagia dan sehat. Namun, ada kalanya ia melihat sang ibu termenung, seolah ada sesuatu yang kurang. Bu Ica terbiasa bekerja dan beraktivitas seumur hidupnya. Kehidupan pensiun yang nyaman ini terasa sedikit membosankan baginya. Suatu sore, saat menikmati kue lapis legit buatan ibunya yang luar biasa lezat, sebuah ide cemerlang terlintas di benak Ariel. "Bu," katanya, "masakan ibu ini terlalu enak untuk dinikmati kita berdua saja. Bagaimana kalau kita ubah hobi ibu ini menjadi bisnis?" Mata Bu Ica berbinar. "Bisnis? Mana mungkin, Nak. Ibu kan hanya bisa memasak ala rumahan." "Justru itu kekuatannya, Bu," balas Ariel dengan antusias. Dengan keahlian strategisnya, Ariel mulai merancang sebuah rencana. Mereka tidak akan membuka warung makan biasa. Mereka akan meluncurkan sebuah jasa catering premium dengan spesialisasi masakan otentik Indonesia, menargetkan acara-acara kantor, seminar, dan pesta pribadi kelas atas. Mereka akan menggunakan bahan-bahan terbaik dan resep warisan keluarga. Nama yang mereka pilih sederhana namun penuh makna, Cita Rasa Ibu. Dengan dukungan modal dan strategi bisnis dari Ariel, Cita Rasa Ibu pun diluncurkan. Awalnya, mereka hanya menerima pesanan dari kantor Ariel dan rekan-rekannya. Namun, berita tentang masakan Bu Ica yang lezat, higienis, dan disajikan dengan cantik menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan mulai membanjir. Dapur modern di rumah Bu Ica kini berubah menjadi pusat operasi yang sibuk. Bu Ica, yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga dari desa, kini dengan percaya diri memimpin sebuah tim kecil yang terdiri dari beberapa ibu-ibu tetangga. Ia mengatur menu, mengawasi kualitas, dan memastikan setiap hidangan dibuat dengan cinta. Momen puncak kebahagiaannya datang saat mereka menerima pesanan besar pertama untuk sebuah acara di Hotel Bintang 5, hotel yang sama tempat Ariel menginap di malam pertama kebebasannya. Saat melihat para tamu penting memuji rendang dan sate lilit buatannya, Bu Ica merasakan sebuah kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aktivitas yang dulu menjadi sumber penghinaannya, memasak di dapur, kini telah menjadi sumber kehormatan dan kemandiriannya. Ia bukan lagi sekadar ibu dari Ariel sang direktur. Ia adalah Bu Ica, pemilik Cita Rasa Ibu yang sukses. Sambil mengaduk opor ayam di panci besarnya, ia tersenyum. Ini adalah kemenangan termanis dalam hidupnya. 1,5 tahun berlalu dalam sekejap. Di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit, Ariel berdiri di depan sebuah papan tulis kaca, dengan spidol di tangan. Ia sedang memimpin rapat dewan direksi untuk anak perusahaan yang kini ia pimpin sebagai CEO. Auranya memancarkan otoritas dan kepercayaan diri. Ia berbicara dengan lugas, memaparkan data dan strategi dengan visi yang tajam. Para direktur lain, yang kebanyakan adalah pria-pria yang lebih tua darinya, mendengarkan dengan penuh hormat. Trauma masa lalunya telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang justru membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Ia belajar untuk tidak pernah lagi mengecilkan dirinya demi orang lain. Ia menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirinya, karena ia sadar ia sudah utuh. Kebahagiaannya kini ditemukan dalam hal-hal yang berbeda. Dalam secangkir kopi di pagi hari yang tenang di apartemennya yang menghadap ke kota. Dalam percakapan mendalam dengan Pak Wijoyo, yang telah menjadi mentor sekaligus figur ayah baginya. Dan yang terpenting, dalam tawa ibunya saat mereka makan malam bersama setiap akhir pekan. Sore itu, setelah rapat selesai, ia berdiri di dekat jendela kantornya yang setinggi langit-langit. Ia menatap hamparan kota yang terbentang di bawahnya. Dulu, dari jendela rumah Ken, ia melihat dunia luar sebagai sesuatu yang terlarang. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah dunia yang berada dalam genggamannya.
Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam saat teringat Ken atau Bu Poppy. Yang ada hanyalah perasaan kasihan yang samar, seperti saat kita mengenang sebuah pelajaran hidup yang mahal. Mereka adalah bagian dari masa lalunya, sebuah bab yang harus ia lalui untuk bisa sampai di tempatnya sekarang. Dan sekarang, ia hanya ingin melihat ke depan. Matanya menatap cakrawala, tempat matahari sore mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga yang menjanjikan hari esok yang lebih cerah. Malam itu adalah malam yang istimewa. Cita rasa ibu telah berkembang pesat, dan kini mereka meresmikan pembukaan restoran pertama mereka di sebuah ruko strategis di pusat kota. Restoran itu didesain dengan interior yang hangat dan modern, memadukan unsur tradisional dan kontemporer. Ruangan itu penuh sesak dengan tamu undangan, kolega bisnis Ariel, pelanggan setia catering, dan teman-teman baru Bu Ica. Aroma rempah-rempah yang harum dan suara tawa bahagia memenuhi udara. Ariel, dalam balutan gaun batik modern yang elegan, berdiri di sudut ruangan, mengamati ibunya yang menjadi pusat perhatian. Bu Ica, dengan seragam chef bertuliskan namanya, menyapa setiap tamu dengan senyum ramah dan percaya diri. Ia tampak bersinar. Merasa sedikit gerah, Ariel melangkah keluar ke teras depan untuk mencari udara segar. Ia bersandar di pagar pembatas, menatap hiruk-pikuk jalanan malam. Tepat di seberang jalan, di bawah cahaya lampu halte bus yang terang dan sedikit kejam, matanya menangkap sesosok figur yang familiar. Seorang wanita dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam sedang duduk menunggu bus. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini hanya diikat seadanya. Wajahnya, tanpa pulasan riasan mahal, tampak lelah dan jauh lebih tua dari usianya. Itu Bu Poppy. Seolah merasakan ada yang memperhatikan, Bu Poppy mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu, melintasi jalanan yang ramai. Selama beberapa detik, dunia di sekitar mereka seolah lenyap. Di mata Bu Poppy, Ariel melihat kilatan rasa terkejut, yang dengan cepat tergantikan oleh